Wa qala alaihi salatu wasallam, kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan, memberikan ancaman, abghadukum ilallahi ta'ala al-musya'una bainal ahibbati bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Kata Nabi, abghadukum ilallah, bahwasannya orang yang paling dibenci di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kalian, al-musya'una bainal ahibbah bin namimah, yaitu orang-orang yang berjalan bainal ahibbah, di antara orang-orang yang saling menjalin cinta kasih, menjalin persaudaraan, bin namimah, berjalan untuk merusak hubungan mereka, mengadu domba antara mereka, al-mufarriquna bainal ikhwan, yang memisahkan di antara persaudaraan, orang-orang yang bersaudara. Itulah ancaman bagi orang-orang yang berbuat namimah. Diancam oleh Nabi tidak akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berbuat namimah itu merupakan manusia yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana ketika kita ada yang menyampaikan kepada kita seseorang yang tujuannya mengadu domba kita? Nah, Imam Ghazali mengatakan, wa kullu man humilat ilaihi namimatun falihi sittatu umurin. Bagi orang yang telah disampaikan kepadanya, ada orang yang datang kepada kita untuk mengadu domba kita, menyampaikan berita, informasi, cerita, ucapan saudara kita, teman kita tentang keburukan kita, tujuannya untuk mengadu domba kita. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, maka hendaknya lakukanlah 6 perkara ini. Al-awwalu alla yusaddiquhu li'anna an-namam fasiqun. Pertama, kalau ada orang yang menceritakan kepada kita keburukan saudara kita, keburukan teman kita, tujuannya apa? Untuk mengadu domba kita supaya kita benci kepadanya, maka alla yusaddiquhu, jangan kita percaya orang tersebut, jangan kita benarkan orang tersebut. Orang yang menyampaikan berita tentang saudara kita, berita keburukan tentang saudara kita, jangan kita percaya, jangan kita benarkan, li'anna namama fasikun, karena orang tersebut yang tujuan mengadu domba kita orang fasik, tidak boleh dipercaya, tidak boleh dipercaya. Kemudian yang kedua, asani, kata Imam Ghazali, ayyanhahu an dalik wa yansahuhu wa yuqabbihu lahu fi'lah. Kedua, orang yang mengadu domba kita, orang yang menyampaikan, memberitakan kepada kita kebutuhan saudara kita, maka ayyanhahu, sikap kita cegah dia, larang daripada menyampaikan keburukan, berita keburukan, kejelekan daripada saudara kita. Wa yansahu, berikan dia nasihat, wa yuqabbihu lahu fi'lah, dan celak perbuatan. Asalisu, yang ketiga, kata Imam Ghazali, ayyubghidahu fillah fa innahu baghidun indallah. Yang ketiga, sikap kita benci orang tersebut, benci fillah, bencinya karena Allah, fa innahu baghidun indallah, karena sungguhnya orang yang mengadu domba itu adalah baghidun indallah, itu dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'u, yang keempat, alla yadunna bi akhihi al-ghaib as-su'a. Yang keempat, sikap kita tidak boleh curiga, tidak boleh berprasangka buruk kepada saudara kita ataupun teman kita yang diberitakan keburukannya kepada kita. Al-khamisu, yang kelima, kata Imam Ghazali, alla yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus wal bahsi an dzalik. Yang kelima, kita jangan melakukan tajasus, jangan memata-matai, jangan mencari-cari aib daripada saudara kita atau teman kita yang diberitakan keburukannya kepada kita. As-sadisu alla yarda li nafsihi ma nuhiyan namamu anhu. Yang keenam, nah kita jangan rela, jangan biarkan diri kita ikut melakukan perbuatan namimah, dengan menerima, kita dengan mendengar ada yang menyampaikan informasi, berita keburukan saudara kita, nah kita terima, oh benar gitu, oh si itu ngomong itu ke mana? Kayak tadi misalkan Said disampaikan oleh Sofyan, kata Sofyan, Said itu Ismat ngomongin ente, kata Ismat ente jelek, ente pelit. Nah, sikap kita jangan dengerin.
dan jangan ikut-ikutan, jangan menerima daripada ucapan sob yang Said kata Said, jangan ikut-ikutan. Oh, Ismat ngomong gitu, Ismat ngomong jelek, nah akhirnya dia mau kepancing juga. Nah tidak boleh, jangan sampai kita terpancing untuk melakukan namimah juga. Nah itu tips Imam Ghazali. Dari Imam Ghazali, lakukanlah 6 perkara ini ketika ada orang yang menyampaikan kepada kita berita informasi keburukan saudara kita, tujuannya untuk mengadu domba kita. Maka dengan kita melakukan 6 sikap ini, insya Allah kita akan diselamatkan daripada perbuatan namimah dan dosa namimah.